angkatan 2021 pendidikan dokter dari grup Fasil 11, dan saya Geril adalah selaku MC yang akan memandu acara ini, Dok. Untuk selanjutnya, boleh dokter untuk memperkenalkan diri dulu. Iya, saya tahu ya, Ridwan Gustiana, tapi biasanya saya dipanggilnya Kang Jack. Jadi bisa panggil Kang Jack aja. Saya sekarang di Bangkok, Thailand. Saya bekerja di UNICEF, di Regional Office. Posisi saya itu Regional Health Specialist untuk Immunization and Health Emergency. Jadi saya mulai di UNICEF itu waktu Tsunami Operation 2004. Saya FK Unpad angkatan 94, jadi masuk 94, lulus 2002. Saya kuliahnya lama, 8 tahun karena banyak main. Saya di waktu kedokteran saya aktif di organisasi terutama Atlas Medical Pioneer. Itu dulu kali ya. Nanti cerita lagi. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita bisa masuk dalam sesi wawancaranya. Untuk sesi wawancara ini akan dibawakan oleh moderator teman saya yaitu Karina dan Nadira. Untuk Karina dan Nadira dipersilakan. Oke, terima kasih Geril atas waktunya. Jadi pada hari ini saya Karina sebagai moderator, temani juga dengan teman saya Nadira akan mengisi wawancara kita pada hari ini. Mungkin kita bisa langsung masuk aja ke pertanyaan pertama ya Kang. Kalau Akang sendiri nih sudah merasa puas belum sih dengan pencapaian Akang sekarang? Lalu untuk visi Akang sendiri ke depannya bagaimana ya Kang? Puas ya? Kalau buat saya alhamdulillah bekerja sesuai passion, dan terutama sih passion ya, dan motivation, dan beberapa hal yang memang sesuai dengan kompetensi saya. Jadi kalau sampai saat ini kalau ditanya puas, saya selalu bilang bahwa I'm grateful for what happened in career and also in life. Jadi maksudnya saya selalu bilang bahwa saya bersyukur dengan apapun yang terjadi dengan sekarang. Tapi mungkin maksudnya, dan ini juga bukan berarti posisi saya di sekarang ini kan tidak mudah untuk dicapai ya. Memang semuanya juga di plan gitu. Kalau dibilang puas, tentunya untuk saat ini puas, tapi tentunya saya juga tetap harus challenge myself karena kan memang saya masih di mid career kan, bukan di top career. Jadi tapi saya berada di sekarang sesuai dengan kompetensi saya dan sesuai passion saya gitu. Saya bekerja sesuai dengan background saya juga, dan ya alhamdulillah saya selalu bilang bahwa saya bersyukur dengan apa yang saya dapat sekarang, meskipun maksudnya tetapi bukan berarti untuk kalau dibilang puas ya saya tetap harus challenge myself lah. It's part of the career management, part of the life juga, bahwa when you get the position, when you have something, you have to always challenge yourself. Itu dulu kali ya. Oke, Kang, berarti dari kita harus bersyukur juga dengan apa yang udah kita capai, tapi harus berusaha juga gitu ya, Kang. Sekarang boleh dilanjut pertanyaan kedua, Karin. Oke, Kang, ini ada pertanyaan dari kita tentang kegiatan pada saat Akang dulu masih menjadi mahasiswa. Selama Akang menjadi mahasiswa, kegiatan apa aja sih yang paling berpengaruh dalam perjalanan karir Akang? Mungkin dari kegiatan seperti volunteer, internship, seperti itu. Kegiatan mahasiswa. Saya selalu bilang bahwa yang membawa saya ke sini bukan karena saya bekerja, bukan hanya saya karena mahasiswa kedokteran, tapi saya selalu bilang bahwa yang membawa saya ke sini dengan posisi saya sekarang karena saya dulu aktif di organisasi. Saya dulu aktif di organisasi, terutama organisasi yaitu saya bilang saya aktif di Atlas Medical Pioneer. Karena dengan berkegiatan di Atlas Medical Pioneer, kita berinteraksi bukan hanya dengan mahasiswa kedokteran saja. Saya berinteraksi dengan banyak orang. Sebagai anggota Atlas Medical Pioneer, kita selalu diminta jadi tim BANMED, bantuan medis untuk seluruh fakultas yang ada di Bandung. Itu saya selalu jalani. Sehingga saya develop my social skill, saya dari situ. Kompetensi-kompetensi yang saya dapatkan di organisasi itulah yang membawa saya ke sini. Yaitu saya bilang selama mahasiswa, there are other skill which required other than hard skill. Semua orang akan jadi dokter kok. Kamu lulus jadi dokter semua. Dari sekian banyak yang diterima, berapa sekarang mahasiswa sekarang? 300. Semua akan jadi dokter. Tapi yang membedakan apakah yang jadi dokter seperti apa? Itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama waktu mahasiswa. Selama mahasiswa saya aktif paling banyak di Atlas Medical Pioneer, tapi saya juga aktif di volunteering sebenarnya. Jadi sejak tingkat 3 saya aktif di NGO kan, menjadi volunteer untuk melakukan kegiatan-kegiatan adolescent health. Jadi kesehatan reproduksi remaja, termasuk juga handling street children dan adolescent sexual worker.
Jadi selama mahasiswa, saya sudah mengenal bahwa there are many other social issue in our neighborhood. Itu salah satu yang membuat juga saya selalu bilang bahwa selama mahasiswa dan juga sampai sekarang saya bilang bahwa karena saya sudah diberikan banyak privilege untuk jadi dokter, jadi ini saya harus berkontribusi untuk orang banyak. Itu yang membuat saya sampai dari mahasiswa aktif di situ. Jadi sampai sekarang itulah yang membuat saya selalu bilang bahwa I need to work in this area so I can contribute more for other. Jadi mahasiswa itu gampang kok. Kalian tidak perlu memikirkan income. You don't have to worry about your money. Your parents will give you. Kalian hanya datang kuliah, selesaikan tugas, dan bisa berkegiatan apapun sebenarnya. But it's your choice. What other activity you can do after that? Develop your skill while you're being student. Not only hard skill, karena semua akan jadi dokter. Mau berapapun, mau berapa lama, saya kuliah 8 tahun loh. Mau berapa lama pun kalian akan jadi dokter. Tapi your skill will give you something different. Jadi itu yang akan membuat kalian akan jadi lebih aware, lebih peka, lebih bisa compassionate. Dan itulah yang membuat saya ada di sini sih sebenarnya, membuat ada saya di sini, terus membuat beberapa achievement yang saya buat. Itu dulu kali ya. Banyak kan nanti. Oke, Kang. Berarti selain dari kegiatan pembelajaran akademik kayak di formal di kelas gitu, kita juga harus ikut organisasi yang non-akademik ya, Kang, karena dari situlah kita dapat social skills yang tidak kita pelajari di kelas. Gitu. Oke, buat Karina boleh dilanjut pertanyaan ketiga. Oke, sekarang pertanyaannya lebih merujuk ke karir nih, Kang. Kenapa sih Kang Jack itu lebih memilih untuk terjun di UNICEF? Mungkin alasannya juga bisa sertakan dengan motivasi apa yang membuat Akang ingin terjun ke UNICEF ini, Kang? Sesuai dengan visi saya juga. UNICEF kan memang organisasi yang bekerja untuk anak ya, maksudnya untuk bekerja untuk child right regardless their group, maksudnya mau dimanapun seluruh dunia, namanya right itu semua orang punya, mau di mana, mau di desa, mau di kampung, mau di negara maju dan lain, semuanya sama sebenarnya. UNICEF adalah salah satu organisasi yang memang bekerja di situ dan bukan hanya di tingkat nasional kan, di global kan. Jadi UNICEF memang sesuai passion saya juga gitu. Jadi ya memang ini cocok buat saya. Sampai sekarang saya belum lihat lagi organisasi lain yang memang fokus di situ gitu. Memang ada beberapa organisasi, tapi menurut saya sampai saat ini saya udah berapa tahun di UNICEF kan dari 2005 ya, awal-awal sudah 16 tahun. Menurut saya memang sesuai dengan visi saya juga, sesuai dengan visinya, sesuai dengan passionnya, dan positive working environment, many other benefit buat keluarga baik, benefit buat anak saya baik, saya mendapatkan income yang baik, kemudian karir saya clear, karir saya jelas. UNICEF memberikan itu, saya bisa bekerja dengan lepas, berkontribusi untuk orang lain, tapi UNICEF juga menjaga saya dan keluarga saya. Oke, Kang. Jadi dari UNICEF ini karena udah sesuai sama visi dari Akang juga, terus udah sesuai passion, dan karena UNICEF juga kan global ya, Kang, jadi bisa mengurus anak-anak dari satu dunia. Gitu. Oke, dari jawaban Kang Jack tadi, pasti teman-teman di sini jadi lebih penasaran tentang UNICEF itu sendiri. Mungkin bisa diceritakan, Kang, mulai dari bagaimana proses yang dilewati Akang agar bisa terjun di UNICEF, kemampuan apa saja yang diperlukan, kegiatan apa aja yang akan melakukan sama di UNICEF ini sendiri, serta benefit atau manfaat apa aja yang akan dapatkan dari kegiatan tersebut, Kang. How you prepare yourself? Ini kuliah minggu depan nih. Kompetensi, your soft skill is the most important things. UNICEF mencari orang yang mau berkontribusi terhadap humanity. Jadi memang untuk bekerja untuk kemanusiaan kan. Kemudian di skill-skill yang ada required, kompetensi skill kan. Untuk seluruh UN biasanya sama, dia harus leadership skills, communication skills, social skills. There are many skill which is not hard skill. Jadi itu kompetensi, problem solving, communication, dan lain-lain. Dan itu tidak bisa didapatkan kalian waktu kuliah. Itu didapatkan ketika kalian berorganisasi dan menyelesaikan masalah. Misalnya problem solving ya, problem solving skills. Kalau kamu tidak pernah berorganisasi, tidak pernah memecahkan masalah, you don't have that skill, you don't have that experience. Apalagi ya, benefit. Berapa income saya sebulan atau setahun lah.
Google aja itu public information lah. Benefit itu selain salary dan ada beberapa benefit lain. Saya di cover insurance, health insurance seluruh dunia, kemudian ada life insurance, dan salah satunya lagi anak-anak saya di cover untuk education-nya. Anak saya mau sekolah di seluruh dunia juga dibayarin sama UNICEF. Dan that's make difference. Makanya saya bilang bahwa saya bisa bekerja dengan maksimal karena UNICEF taking care my family too. Benefitnya itu adalah saya mendapatkan keseimbangan antara bekerja dan menikmati hidup. Oke, Kang. Berarti banyak banget ya, Kang, benefitnya dari UNICEF. Selanjutnya boleh dilanjut lagi, Karin. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Kang. Tentunya kan setiap orang punya fase-fase tersendiri ya dalam kehidupan. Ada fase di mana kita tuh merasa paling di titik terendah, ada juga fase yang justru berperan penting banget buat kehidupan kita. Nah, kalau dari Kang Jack sendiri, fase apa sih yang membuat Akang benar-benar kayak ngerasa di posisi terendah? Terus bagaimana juga solusinya untuk mengatasinya? Selain itu pula, fase apa yang paling penting dalam kehidupan Kang Jack? Salah satu yang penting adalah grits, katanya. You need to have a grits. Apa itu grits? Adalah strength to be able to get up when you fail. Jadi kalau gagal, itu kalian get up lagi dan more motivated. Itu adalah grit. Saya gagal banyak. Maksudnya kalau saya bilang saya udah jalannya mulus itu nggak mulus lah, jelas. Gagalnya banyak lah, jelas. Salah satunya adalah beasiswa. Saya kan tidak kuliah di Liverpool tidak mendapatkan full scholarship. Kenapa? Karena IPK saya jelek. IPK saya itu 2,7 waktu mahasiswa. Dan untuk mendapatkan beasiswa harus 3, lesson learn-nya bahwa at the end of the day you need to be idealist but also play their games. Jadi saya tidak akan pernah bisa mendapatkan beasiswa. Kenapa? Karena IPK saya jelek. Ya itu menurut saya gagal dari ditolak-tolak terus itu menurut saya maksudnya salah satu yang berat, ditolak terus gitu kan. Tapi ya buat saya ditolak nggak apa-apa gitu kan. I try again gitu. It's okay to fail. It's okay. It's fine. Jadi selalu camkan itu. Kalau gagal biarin aja nggak apa-apa. It's not your time, it's not your choice, it's not your decision sometimes. Oke, ini pertanyaan terakhir, Kang, sekaligus menutup wawancara kita pada hari ini. Apakah ada saran serta motivasi bagi kita sebagai mahasiswa baru dari FK 4 ini, Kang Jack? Saya kayaknya udah jelas ya. Enjoy your life as a student. Don't forget, it's not only about hard skill. Everyone will become a doctor at the end. Enjoy aja. Tapi jangan lupa bahwa there are other things you need to learn other than hard skill. Jadi pesannya ya itu, jangan cuma kuliah, berorganisasi. Kalau mau hidup sukses itu jangan hidup nyaman. You always need to challenge yourself. Jadi ya pesan saya, use your time wisely. Begitu kalian jadi dokter, your time is up. Kalian sudah selesai mempelajari semua, you will be faced with real world which much more harder. Kuliah berat hanya 10%. Koas berat kecil. Real world is much more sangat-sangat kejam. Beneran kejam. Kalau kalian tidak prepare yourself, you'll be washed away. Itu dulu kali ya. Banyak ya. Oke, Kang. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami moderator. Selanjutnya acara akan kami serahkan lagi ke Geril selaku MC. Oke, terima kasih Nadira dan Karina untuk pertanyaannya, dan terima kasih juga untuk Kang Jack untuk penyampaian materinya. Dari materi tadi kita bisa mengetahui apa saja keuntungan dalam menjadi volunteer atau dalam mengikuti organisasi dan dampaknya dalam karir kita ke depannya. Terus bagaimana cara kita memanfaatkan privilege yang kita punya. Lalu ada juga cara terjun ke UNICEF dan persiapannya yang dibutuhkan seperti ada kompetensi, soft skill, dan problem solving. Kurang lebih begitu ya Kang tadi, Kang. Jadi untuk acara selanjutnya kita akan ke sesi penutupan. Enjoy your student life ya. Nikmati selama aja masih jadi mahasiswa. Kalau udah jadi mahasiswa berat. Enjoy. Oke. Baik. Terima kasih lagi Kang sekali lagi untuk sudah sempatkan waktunya untuk hadir di sini dan jadi narasumber di acara ini. Nah, semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan bisa kita aplikasikan ke kehidupan sehari-harinya. Saya mewakili panitia yang mewakili petugas menyampaikan mohon maaf atas kesalahan kata maupun perbuatan. Oke, akhir kata terima kasih Kang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.